Manajemen lembaga pendidikan adalah proses perencanaan, peorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Manajemen pendidikan mencangkup berbagai aktivitas yang dirancang untuk memaksimalkan hasil pendidikan dengan memperhatikan aspek pengelolaan sumber daya manusia, fasilitas, kurikulum, keuangan, dan hubungan dengan stakeholder. Manajemen adalah proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Lembaga pendidikan adalah organisasi yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan baik formal seperti sekolah, perguruan tinggi maupun non-formal seperti bimbingan belajar, pusat pelatihan. Manajemen lembaga pendidikan mencangkup beberapa aspek penting, di antaranya yaitu manajemen kurikulum, yaitu untuk mengelola dan mengembangkan materi ajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, manajemen sumber daya manusia, yaitu pengelolaan guru, staf, dan tenaga kependidikan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Yang ketiga, manajemen keuangan, yaitu perencanaan mengelola dan menggunakan anggaran yang mendukung kegiatan pendidikan. Selanjutnya, manajemen fasilitas, yaitu pengelolaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran. Lalu, manajemen hubungan dengan stakeholder, yaitu pengelolaan komunikasi dan kerjasama dengan orang tua, masyarakat, pemerintah, dan lembaga lain yang terkait dengan pendidikan. Lalu, manajemen kualitas pendidikan, yaitu pengawasan untuk evaluasi yang memastikan standar pendidikan terpenuhi dan kualitasnya terus ditingkatkan. Peran manajemen dalam pendidikan yang pertama adalah pencapaian tujuan pendidikan. Manajemen akan membantu lembaga pendidikan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Lalu pengelolaan sumber daya, manajemen mengatur penggunaan sumber daya baik tenaga pendidik maupun keuangan dan fasilitas secara optimal untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pengambilan keputusan dalam manajemen sangat berperan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi masalah pendidikan, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Pengembangan profesionalisme juga sangat penting dalam manajemen. Dalam pendidikan juga berperan dalam meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan melalui pelatihan dan juga pengembangan keprofesionalan. Satu, perencanaan atau planning. Fungsi ini mencangkup merumuskan tujuan, menyusun program kerja, dan mengidentifikasi langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai tujuan pendidikan. Perencanaan dilakukan baik dalam jangka pendek, menengah, maupun dalam jangka panjang. Kedua, pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian berkaitan dengan pembagian tugas, tanggung jawab, serta penataan sumber daya manusia, materi, dan fasilitas untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Yang ketiga, pengarahan atau actuating. Fungsi ini adalah proses memotivasi, memberikan arahan, dan memimpin para pendidik, siswa, dan staf agar bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan secara bersama-sama. Yang terakhir, pengendalian. Fungsi ini mengawasi pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Satu, pada era kuno. Pada zaman kuno, pendidikan dikelola secara informal dengan model pengajaran yang bergantung pada individu, guru, ya, atau yang mendidik, atau yang sangat terampil, misalnya pada zaman Yunani kuno, adalah figur-figur Socrates, Plato yang mengembangkan metode pengajaran dialogis. Pada abad pertengahan di Eropa,
pendidikan pada masa ini dikendalikan oleh gereja dengan fokus pada pendidikan agama. Pada saat itu, yang sama terjadi di dunia Islam. Pusat-pusat pembelajaran seperti madrasah berkembang pesat. Pada masa revolusi industri, muncul kebutuhan untuk pendidikan formal dan sistematis sebagai bagian dari revolusi industri. Manajemen pendidikan mulai berkembang seiring dengan kebutuhan untuk mengelola sekolah dan lembaga pendidikan dalam skala yang lebih besar. Awal abad ke-20 di Amerika dan Eropa, pendidikan mulai dilihat sebagai sektor yang membutuhkan manajemen profesional. Banyak buku dan teori tentang manajemen pendidikan muncul pada periode ini, dengan tokoh seperti John Dewey yang menekankan pentingnya pendidikan berbasis progresif dan efisien. Pada tengah abad ke-20, konsep manajemen pendidikan berkembang lebih lanjut dengan munculnya teori manajemen modern, termasuk teori-teori dari Henry Falloy, Elton Mayo, dan Chester Bernard yang memengaruhi cara organisasi mendidik dikelola. Pada akhir abad ke-20, penggunaan teknologi, sistem informasi dalam manajemen pendidikan semakin berkembang, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pendidikan. Selain itu, manajemen pendidikan kini lebih fokus pada kualitas dan akuntabilitas dengan adanya standar pendidikan nasional dan internasional.